Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan merehot IC CPU Samsung Galaxy S7 EJ ya. Jadi untuk merehot yang konslet ringan sudah, kemudian merehot memanaskan IC power sudah ya. Dan IC power sudah bekerja lagi. Ini udah dibersihkan menggunakan thinner ya. Ini udah direhot ya. Ini udah direhot. Nah, dia untuk tombol on off nya sudah tidak ada konslet ya. Jadi tadinya dia sebelum ditekan tombol power dia udah naik ampernya, itu ada yang konslet, itu antara AC power, jalur AC power ataupun di sini untuk S7 ya. Nah, ini kita kasih flux untuk CPU dan ternyata CPU pun dia ikut kena juga ya. Jadi ketika AC power bekerja tapi si IC CPU ini tidak merespon ya. Alangkah sebelumnya teman-teman klik tombol subscribe, ikuti channelnya ya teman-teman. Nah, kita kasih flux ya teman-teman untuk area CPU karena kita akan merehot memanaskan. Ini kita nggak usah pakai kaleng, siapa tahu ya ada hidup lagi. Jadi ini tutorial untuk cara memanaskan CPU ya teman-teman. Kita zoom. Untuk memanaskannya, untuk mata blowernya harus lurus ya, jangan miring. Untuk panasnya kita gunakan 300 dan angin udara yaitu 2 ya. Oke, kita rehot. Jadi lurus ya, jangan miring begini ya. Nanti ketembak yang komponen kecil-kecil, jadi harus lurus. Fokus ke area CPU yang akan kita panaskan ataupun rehot ya. Jadi kasus handphone konslet biasanya IC power ataupun kapasitor lainnya ya. Jadi banyak faktor dan kemungkinan harus dicek melalui power supply. Untuk pembelajarannya udah saya buatkan ya videonya untuk mendeteksi konslet IC power, rusak IC power ataupun IC CPU. Nah, ini S7 kasusnya ya. S7 ini sering terjadi CPU juga, apalagi CPU nya ini gancet dengan MMC ya. Jadi kita arahnya mutar ya, searah jarum jam. Jadi setelah teman-teman merehot seperti ini, jangan langsung pasang tapi didiamkan dulu ya agar sedikit dingin. Nah, ini udah mulai meresap ke jalur IC ya, tuh kelihatan kaki-kakinya. Kita sedikit lagi agar lebih jos. Kemudian setelah direhot, di sini terlihat untuk fluxnya itu merata ya. Ini panas ya teman-teman. Jadi jangan langsung dibersihkan, takutnya dia nanti masih goyang. Jadi diamkan dulu biar dia merekat ya. Kita panaskan lagi karena ini IC nya itu, IC CPU ini nempel dengan MMC ya. Oke, selesai. Jadi setelah direhot, diamkan dulu. Setelah diamkan kiranya udah dingin, baru teman-teman bersihkan menggunakan thinner ya. Kita matikan dulu blowernya. Kemudian nanti kita dinginkan pakai kipas angin. Nah, kita bersihkan dulu. Ini kipas angin udah saya nyalain. Ini IC CPU ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman dipasang harus dibersihkan dulu ya, agar fluxnya itu tidak mengganggu. Nah, ini fluxnya cair ya.
Jadi kita harus bersihkan pakai koas khusus ataupun sikat gigi ya. Nah ini udah mulai dingin, kita bersihkan pakai thinner ya. Ini teman-teman boleh beli di toko bangunan, banyak yang jual. Kita bersihkan sambil kita kipasan ya. Kita bersihkan setelah kita rehot ya. Fungsinya adalah biar bersih lagi dan dingin lagi ya. Ya, setelah dibersihkan, dinginkan selama 15 menit ya, agar si bekas thinner ataupun fluk pun ya ikut hilang ya. Nah ini kalau saya bersihkan 2 kali ya. Jadi dasar, kalau dasar itu biasanya masih ada apa namanya sisa ya. Jadi 2 kali itu udah mulai jos. Kalau buat nyervis jangan tanggung-tanggung ya, semaksimal mungkin ya, daripada teman-teman udah capek merehot ternyata tidak bersih, akhirnya malah error lagi ya. Ini IC ini juga boleh dibersihkan juga, disikat. Nah, biar kinclong deuinya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, ikutin berteman ya. Nah ini ada konektor jalur charger, kita bersihkan juga sekalian ya. Ini IC lain boleh kita sikat sekalian biar sekalian bersih ya. Nah ini CPU, ini yang IC power, ini sudah saya rehot, dan IC ini yang mengakibatkan menjadi konslet ya. Jadi ketika kita cek pakai power supply ataupun baterai tertanam ya, nempel, ampere dia naik. Nah ini yang sering terjadi adalah ini ya, IC yang kecil ini. Kemudian ini tadi saya rehot sekalian untuk IC power ya, sekalian saya rehot tadi, video sebelumnya udah saya upload. Nah sekarang berlanjut ke CPU ya. Jadi kalau teman-teman kerusakan pada Samsung S7 ini lumayan rumit untuk CPU nya ya, karena dia gancet nempel. Oke, untuk cara merehot CPU sudah saya buatkan ya videonya ini. Silahkan di like dan komentar jika ada kerusakan, ataupun teman mau share silakan. Semoga bermanfaat. Klik subscribe, ikuti berteman ya. Cukup sekian, terima kasih. Nanti kita buatkan lagi videonya ya, untuk mengecek lagi.